Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian Al-Qur'an Terkata. Insyaallah malam hari ini kita akan mengkaji Suratul Baqarah ayat yang ke-221. 220. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini ayat ada rangkaiannya dengan ayat sebelumnya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil 'afu kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم Innallaha azizun hakim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى
النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita tentang khamr dan judi, di mana keduanya ada manfaatnya dan ada dosa besar. Ya, dosa besar akibat dari keduanya lebih besar dibandingkan manfaat dari keduanya. Ngomongnya malah keras jadinya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita tentang harta apa yang diinfakkan. Itu adalah harta lebih dari kebutuhan pokok kita, bukan kebutuhan tersier istilahnya. Kalau kebutuhan tersier nggak ada batasnya. Kebutuhan pokok, kalau lebih dari kebutuhan pokok, maka itu yang diinfakkan. Jangan mengambil infak dari kebutuhan pokok kita. Jadi kalau misalkan seorang itu penghasilannya 10, kebutuhan pokoknya 10, ya sudah pas berarti. Ya. Kalau mau berinfak, maka dia mengurangi jatah untuk kebutuhan pokoknya. Nah, kalau dia punya kebutuhan pokok 10, penghasilannya 15, maka dia bisa mengambil 5 itu, sebagian dari 5 itu untuk infak. Yang lain mungkin untuk tabungan dan sebagainya. Diatur yang baik. Ya, ini yang sifatnya adalah sukarela di luar zakat. Nah, kalau zakat sudah nggak ada, ini lagi wajib. Ya, kalau sudah zakat wajib. Ya, sudah punya. Ya, tentu kalau orang berzakat itu hartanya lebih. Dan itu wajibnya hanya 2,5%. Ya. Kemudian ditutup dengan la'allakum tatafakkarun, agar kalian berpikir. Di mana yang tentang khamr dan judi ada manfaatnya, manfaat itu semakin membungkuk, nggak tahu ya. Kalau khamr, ya, minum-minuman keras, kalau sekarang diperluas adalah segala sesuatu yang memabukkan, yang bisa menghilangkan akal sehat, ya, untuk sementara waktu, ya, itu ada manfaatnya. Manfaat di dunia apa? Bisa menghangatkan tubuh, bisa ya menyehatkan tubuh barangkali dalam waktu sesaat, menghilangkan tekanan-tekanan berat gitu ya. Itu ada manfaatnya di situ. Tapi dosanya lebih besar kalau itu dilakukan tidak tentunya melanggar aturan agama. Judi juga demikian, ada manfaatnya. Manfaat tadi untuk dunia. Manfaat kalau dia menang, maka dia bisa dapat uang banyak, dia bisa banyak tanpa susah payah. Kalau dia menang, dapat manfaat ya. Makanya ini berarti nih kalau sudah kedua ini berkombinasi, ini berarti nih judi dan khamr. Wah, ya, maka ada kejahatan kalau orang itu sudah Arab namanya samosa. Jadi ada manfaat dunia, tapi madorotnya akhirat. Di akhirat nanti. Kemudian infak juga demikian. Kalau infak itu nggak mau berinfak, ya dia punya itu. Berarti apa? Ya enggan untuk infak. Maksudnya apa? Dia bisa konsumsi berlebih. Itu ada manfaatnya juga. Dia bisa bakhil lah ya kalau ada uang, enggan untuk berinfak. Kenapa? Dia masih suka. Dia sangat cinta kepada hartanya. Dan itu ada manfaatnya di dunia juga. Tapi kalau dia berinfak, dia akan mendapatkan di akhirat yang lebih banyak. Karena itu la'allakum tatafakkarun, agar kalian berpikir. Ini terkait dengan ayat setelahnya. Jadi sebaiknya kalau membaca Al-Quran, sebaiknya kalau kita baca Al-Quran,
Jadi saya Itu pernah lihat sih nggak di mesti pojok-pojok, tidak mesti, karena ada nggak tahu kan kaitan dengan ayat antara kamar yang satu dengan ini. kamar yang lainnya kan tidak tertutup La'allakum gitu. tatafakkarun fid Lewat dunya itu wal ada yang bikin akhirah. juga. Fid Di dunya wal situ akhirah ini tahu. itu tadi agar kalian berpikir, ya, menimbang-nimbang manfaat tadi itu, manfaatnya tadi di dunia dan di akhirat. Bagi mereka yang menggunakan pikirannya tentu akan apa? Memilih untuk akhiratnya. Karena berpikir itu menggunakan akal. Nabi SAW bersabda, al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, ya, kata Nabi, cerdas itu menggunakan akalnya, berpikir, adalah orang yang bisa mengendalikan nafsunya, ya, tadi keinginan-keinginannya tadi itu, yang tadi keinginan ini, keinginan dunia-dunia tadi, termasuk juga keinginan dia untuk tidak berinfak, karena ya berat ya berinfak, ya, yang sudah dapat harta berinfak itu kan berat, itu bagi sebagian manusia kan berat. Nah, ya, Al-Kais, orang yang cerdas menggunakan akalnya, adalah orang yang bisa mengendalikan nafsunya dan dia memilih untuk kehidupan setelah kematian. Dia memilih manfaat pada setelah kematiannya. Dia memilih hak yang dia bisa dapatkan setelah dia mati. Artinya apa? Memilih untuk akhirat. Jadi kalau memilih akhirat, maka tentu dia akan menghindari khamr dan judi. Pasti itu. Kalau orang milih akhirat, pasti itu menjauhi itu khamr dan judi. Pasti. Ya, kalau milih akhirat kok masih bersentuhan dengan khamr dan judi, itu namanya bohong, ya. Namanya bohong. Demikian pula infak. Infak dari harta lebihnya kok dia berat, dia nggak mau, dia memilih untuk menyimpan. Maka dia tidak al-kaisu tadi. Tidak termasuk yang cerdas. Jadi kalau dia infak, maka dia akan panen nanti infaknya itu di akhirat. Itu fit dunya wal akhir. Kalian berpikir kalau manfaat itu ditimbang-timbang. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Sekarang kita membahas kelanjutannya. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Wa yas'alunaka, dan mereka bertanya kepada engkau, wahai Nabi Muhammad. Di Al-Quran itu kalau K itu artinya apa? Kepadamu, mu itu Nabi Muhammad. Mereka bertanya kepada engkau, wahai Nabi Muhammad, anil yatama, tentang permasalahan orang-orang yatim, anak-anak yatim. Para sahabat bertanya kepada Nabi tentang merawat anak-anak yatim ini. Jadi apa maksudnya di sini? Jadi pada masa jahiliyah sebelum Islam, itu orang merawat anak yatim banyak motivasinya. Di antaranya mereka mau merawat anak yatim karena hartanya. Sampai kemudian menikahi yatim yang sudah dewasa nanti, ya, yang perempuan dinikahi itu sebab apa? Hartanya biar gak lari kemana. Jadi tujuannya adalah supaya bisa menggunakan hartanya. Bahkan banyak di antaranya yang kemudian, ya, memakan harta anak yatim. Hartanya anak yatim malah dimakan, dirusak sama dia, dirawat tapi hartanya dimanfaatkan untuk yang tidak-tidak. Rusak jadi harta anak yatim itu. Sehingga kemudian ketika Islam sudah apa namanya tumbuh berkembang, syariatnya adalah wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Jangan kalian dekati, ya, harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Nah, itu. Dan kemudian ada ayat yang lain, innalladzina yakuluna amwalal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim nar. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, ya,
maka sungguhnya dia memakan api di dalam perutnya. Memasukkan api ke dalam perutnya. Wayaslawna sa'ira, dan nantinya dia akan masuk ke neraka. Dengan turunnya ayat ini kemudian para sahabat ya, wah ini berat ini. Kalau sampai termakan harta anak yatim, itu memakan api dan nanti terancam neraka. Anak yatim itu siapa sih? Anak yatim itu adalah anak yang ditinggal wafat oleh orang tuanya, bapaknya utamanya ya, bapaknya. Sehingga ketika dia belum bisa merawat dirinya, masih kecil. Kalau udah gede bukan anak yatim lagi nih ya. Ini masih kecil belum bisa merawat dirinya, ada tinggalan harta dari orang tuanya. Itu malal yatim. Harta yatim. Nah, kalau orang itu merawat anak yatim, ini juga pahalanya besar sekali. Rasulullah SAW bersabda, "Ana wa kafilul yatim fil jannah hadi." Ya, aku dan yang merawat anak yatim itu di surga seperti ini, beliau menunjukkan kedua jari beliau, jari telunjuk dan jari tengah. Artinya dekat, tapi tidak nempel, agak jarak. Jadi di surga itu tempatnya mereka yang mau merawat anak yatim. Termasuk dalam hal ini adalah ikut menyantuni anak yatim. Itu juga dapat bagiannya. Apalagi merawatnya dari kecil sampai besar. Merawat itu tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara ya utuh, mendidik secara utuh. Sehingga dia nanti tumbuh besar, ya siap mandiri, menjalani kehidupannya secara mandiri. Bukan malah dimanfaatkan hartanya. Nah ini kemudian setelah tadi itu turun ayat, sungguhnya orang-orang yang makan hartanya anak yatim, maka dia memakan api. Innalladzina yakuluna amwalal yatama zulman, dia makan harta anak yatim secara zalim, innama yakuluna fi butunihim nar. Sungguhnya dia apa? Makan, memasukkan ke dalam perutnya itu api. Wa sayaslawna sa'ira, dan nanti akan masuk ke dalam neraka. Maka sahabat jadi takut, sahabat jadi takut. Akhirnya apa? Mereka memisahkan harta anak yatim dengan hartanya, termasuk juga makan dan makan keluarganya. Jadi kalau bikin makanan, dia bikin makanan untuk keluarganya, dia juga bikin makanan untuk anak yatim itu. Karena takut kurang, dilebihkan. Nah, kadang-kadang makan habis, kadang-kadang kurang. Jadi ya, begitu. Dan itu merepotkan. Ya, ketika masak sendiri-sendiri kan merepotkan itu. Ya, kenapa sampai seperti itu? Karena sahabat-sahabat khawatir ikut termakan oleh dia harta anak yatim itu. Jadi masaknya juga dipisah, gitu ya. Uangnya dipisah sendiri, begitu ya. Itu merepotkan, sehingga sahabat-sahabat jadi repot, gitu ya. Bagaimana ya Rasul? Itu ya. Ini kalau masa Nabi itu apa-apa selalu ditanyakan kepada Nabi, ya, dan Nabi menjawab baik dari wahyunya Allah Subhanahu wa taala, ya langsung berupa ayat-ayat Al-Qur'an ataupun sabda beliau berupa hadis. Ya. Nah, kalau sekarang mau nanya siapa? Tidak ada nabi. Ya, menanyakan pewarisnya nabi. Nabi mewariskan, bukan mewariskan harta benda, tapi Nabi mewariskan ilmu. Maka kalau tanya kepada para ulama. Itulah pewaris Nabi. Kita ada majelis ulama. Nah, tadi para sahabat bertanya tentang kerepotannya merawat anak yatim ini, kalau memisahkan makanan dia, harta dia, terpisah itu repot. Bagaimana ya Rasulullah? Kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, islahun lahum khair. Ya, islahun, berbuat baik kepada mereka, lahum kepada mereka, khairun itu baik. Artinya apa? Ya, untuk merawat anak yatim itu adalah sebuah kebaikan. Ya,
mendidiknya, termasuk membekali keterampilannya. Itu adalah kebaikan semuanya, ya. Memberi makan sampai dia besar, itu baik. Itu adalah amal kebaikan. Kemudian, wa in tukhalitu, dan jika kalian menggauli mereka itu mencampuri mereka, atau apa, kalau kita merawat itu ya dicampur. Jadi makanannya barengan gitu. Maksudnya begitu. Bukan menggauli apa ya? Ya, berbarengan, bersamai mereka dalam hal makanan, dalam hal tempat tinggal. Kalian malah tidak membeda-bedakan antara anak yatim dan anak kalian, makan bersama daripada tadi sendiri-sendiri, ya merepotkan. Ini kalau kalian melakukan itu, mencampur ya urusan rumah tangga ini, ya, artinya dalam merawat mereka itu bersama-sama, fa ikhwanukum, maka mereka itu adalah saudara kalian. Ai fa ikhwanukum fiddin, saudara kalian dalam agama. Ya, meskipun dia anak yatim, itu statusnya tidak ada kaitan kekeluargaan dengan kita, atau ada keluarga dengan kita, apalagi gitu ya, misalkan apa, ponakan kita, ya misalkan gitu ya, atau tidak ada kaitan keluarga, kita rawat ya, siap merawat ya dengan cara tadi itu, tidak membeda-bedakan, mencampur makanannya dengan makanan kita, ya masak maksudnya bersama gitu ya, sayur dimasak sama, dimakan bersama, bukan dipisah-pisah gitu, kayak dihitung-hitung, itu merepotkan. Kalau seperti itu adalah mereka itu adalah saudaramu, saudara dalam beragama. Salah satu ciri dari menganggap saudara adalah kalau ada kebersamaan gitu. So, kalau misah-misah itu nanti kayak gimana gitu ya, jadi ada kebersamaan. Dan saudara dalam iman itu lebih kuat daripada saudara dalam urusan nasab. Itu lebih kuat. Nah, itu sampai akhirat. Kalau nasab tergantung. Ya, kalau dia beriman maka tentu sampai akhirat, dunia akhirat. Tapi kalau tidak beriman, ya hanya dunia saja. Nah, gitu ya. Maka saudara seiman itu lebih baik. Itu fa'ikhwanukum wallahu, dan Allah ya'lam. Jadi itu jawaban atas pertanyaan dari para sahabat tadi itu. Ya. Oh, kalau sudah begitu kan artinya apa? Menghilangkan kerepotan yang tadi sudah berjalan tadi itu. Inilah agama itu hadir bukan untuk mempersulit. Agama hadir itu untuk supaya kita menjalani hidup dengan mudah dan bahagia, bukan repot dan menyusahkan. Ya. Jadi kalau menganggap beragama itu repot dan menyusahkan, berarti sesungguhnya dia belum paham dengan agama. Ini kok susah, ini serba susah. Sholat itu susah ini semua. Justru ketika kita menjalankan sholat dengan ikhlas, dengan rutin, baik, itu manfaatnya malah banyak sekali. Ya. Manfaat dunia, akhirat itu. Jadi kita tenang, pikiran kita pun sehat. Coba kita jaga 5 waktu itu dengan baik. Itu manfaatnya untuk kita sendiri. Ya. Kalau dijalankan dengan ikhlas. Puasa juga begitu, berat, susah, nggak makan. Kalau kita jalankan dengan baik, itu manfaatnya untuk kita sendiri. Allah itu maha tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Dan sholat pun, ya, kemudian semampunya, kan begitu. Sholat pun sesuai dengan kemampuan. Ya, bukan berarti kalau sholat itu harus dituntut apa? Harus dituntut hafal Quran. Enggak, ya. Semampunya, kita mampu apa? Ya, kita mampunya hanya baca Fatihah, ya baca Fatihah itu. Sampai kalau ada yang baru masuk Islam misalkan, dia nggak bisa baca Fatihah, misalkan. Ya sholat semampunya, bisanya apa? Allahu Akbar, bisa baca Allahu Akbar, sah sholatnya.
Ya, jadi jangan dipersulit. Wah, kamu kalau masuk Islam harus bisa baca ini, baca itu, sholat ini, hafal ini. Malah gak jadi dia ya. Karena datang untuk memberi kemudahan, bukan untuk menyusahkan. Sambil ada waktu belajar. Kalau nggak mampu berdiri, ya mampunya apa? Duduk, ya duduk saja sholatnya. Gitu kan? Nggak mampu berdiri kok dipaksa apa? Dia pahamnya itu sholat harus berdiri, gak jadi sholat. Loh, kenapa? Susah, nggak bisa berdiri, gak jadi sholat. Padahal sholat boleh duduk. Duduk juga nggak bisa. Silakan, bisanya apa? Tidur, berbaring, berbaring saja, berbaring miring. Miring nggak bisa, ya terlentang. Loh, jadi apa susahnya gitu? Ibadah yang paling pokok itu sholat. Itu saja sebisa sampai terlentang sampai di atas tempat tidur. Ya, bukan berarti kalau nggak bisa berdiri terus nggak sholat. Tuh, jadi semampunya. Memang begitu. Puasa. Nah, ya banyak kalau mampu puasa lakukan puasa. Ini sakit, saya sakit, ini sakit. Kalau puasa tambah sakit, ya silahkan berbuka, ya, gitu. Jadi enak agama. Lagi perjalanan payah, ya silakan berbuka, boleh. Gitu. Sholat di perjalanan repot nih kalau setiap 5 waktu. Ya bisanya apa? Kamu jamak, silakan dijamak, ya kan? Ya ada kemudahan-kemudahan. Di sini juga demikian, ya. Nah, tentang perawat anak yatim, silahkan dicampur makannya. Silahkan makan masak untuk dimakan bersama. Malah justru kalau makan bersama, masak bersama, maksudnya dimakan bersama itu jadi kekeluargaannya lebih erat gitu. Ya, dan kalian tidak payah, tidak repot, tidak susah. Wallahu dan Allah itu ya'lamu, maha mengetahui. Allah mengetahui al-mufsida, orang yang berbuat kerusakan, minal muslihi, dari orang yang berbuat kebaikan. Allah maha tahu kok. Ya, di dalam hatimu tuh motivasinya apa merawat anak yatim? Kalau engkau mencampur makanan apa sih tadi masak bersama untuk dimakan bersama, Allah Maha tahu niat kamu baik, niat saya baik. Jadi harta anak yatim tadi diambil ya sesuai kebutuhannya dan kita punya harta kita campur kita masak makan bersama, niat kita baik. Niat kita adalah merawatnya, nah kita memberi makan kepadanya dengan mengambil memang bagian yang untuk dia. Itu Allah Maha tahu. Dan Allah juga tahu orang yang niatnya merusak, dicampur tapi ya ya misalkan kebutuhan dia 10.000 ya diambilnya 20.000. Kita makan 10.000 dari makan apa harta dia. Yaitu Allah Maha tahu itu. Dicampur tapi kita mengambil keuntungan kan begitu. Ya, dan ada yang lebih baik dari hanya sekedar mengambil bagian harta anak yatim. Kadang-kadang anak yatim tinggalannya banyak, ya yang ditinggal mati orang tua kaya raya, punya rumah banyak, punya emas-emasan segala macam itu. Nah itu yang diincer biasanya itu. Nah itu Allah Maha tahu motivasinya apa, gitu ya. Lebih baik adalah justru apa harta anak yatim dikelola, dikembangkan. Itu malah ngetop, malah bagus. Misalkan sekarang dia ditinggali oleh orang tuanya 100 juta misalnya. Ya, kalau dimakan terus nanti saat dia dewasa sudah tinggal sedikit kan gitu. Dia makan, diambil terus untuk kebutuhan dia memang dengan baik ya bagus itu bagus seperti itu. Nanti sampai dia sudah siap mandiri, ini loh nak harganya 100 juta dulu tinggalan orang tua kamu ini untuk kebutuhan selama sekian tahun. Nah, ini masih ada 50 apa 20 juta misalnya begitu. Kita niatnya baik Allah Maha tahu dan itu benar. Lebih baik lagi kalau apa 100 juta tadi dikembangkan. Kalau kita bisa kembangkan dengan usaha. Usaha kita apa nih? Usaha kita dagang. Harta 100 juta masuk ke dalam di sana dikelola dengan baik. Diambil juga makan untuk dia, ya. Nah, mudah-mudahan nanti setelah dia siap dewasa, 100 juta itu menjadi 500 juta.
Wah itu pahalanya Masya Allah. Oh ya, Masya Allah kalau seperti itu tuh. Surga itu tuh, Ustaz. Jaminan pada dia. Asal dia beriman. Ya tidak ada yang kasus-kasus ini. Seperti itu tuh sudah Rasulullah di hadis sahihnya mengatakan ana wa kafilul yatimi fil jannati haguna. Aku dan orang yang merawat anak yatim seperti itu tadi itu di surga seperti ini gitu, dekatnya ya. Itu yang malah lebih baik itu. Adapun nanti kalau khawatir rugi ya yang penting itu Allah wallahu ya'lamu mufsida minal muslim. Kalaupun nanti usahanya itu mengalami kerugian ya jujur saja nanti disampaikan. Dan Allah Maha tahu, itu tidak masalah. Allah Maha tahu. Kamu khianat atau kamu amanah, itu Allah Maha tahu. Jadi yatim nanti besar disampaikan hartanya. Kalau dia bisa sudah bisa mandiri. Walau sya'allahu la'anatakum. Walau sya'a dan sekiranya berkehendak Allah sekiranya Allah berkehendak la'anatakum niscaya atau pastinya Allah akan mempersulit kalian. Ya, kalau Allah mau bisa saja kalian dipersulit dengan apa? Nggak boleh dicampur. Itu bisa saja Allah syariatkan seperti itu. Sehingga kalian akan kesulitan merawatnya. Sulit kan masak sendiri kan gitu ngitung. Itu kan sulit itu. Ya, itu merepotkan. Tapi di sini diperbolehkan mencampur sehingga kerepotan itu menjadi hilang. Nah, kalau anak yatim yang tidak punya harta bagaimana? Maka sanggup nggak dia merawatnya? Jadi semakin effortnya, pengorbanannya semakin besar, maka tentu pahalanya juga akan semakin besar. Dan di situ kita sering ada santunan anak yatim. Ya kalau ada santunan anak yatim ya sedikit-sedikit lah itu kita ikut gitu ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang disebutkan oleh Nabi itu. Innallaha sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala azizun itu adalah zat yang maha perkasa. Maha perkasa itu keinginan Allah tidak ada yang bisa menghalangi. Kehendak Allah tidak ada yang bisa mencegah itu aziz. Ya. Jadi kalau kita sendiri kan enggak aziz gitu. Kita kadang berkehendak itu tidak tidak sesuai kehendak kita kadang-kadang. Ya, tapi kalau Allah apapun kehendaknya tidak ada yang bisa menghalangi. Tidak ada yang bisa mencegahnya itu aziz. Perkasa, maha menang itu Allah. Hakimun tetapi maha menang, maha perkasa, maha berkehendak, maha tidak ada yang mencegah kehendaknya. Hakimun maha bijaksana. Itu kan. Jadi kalau aziz saja, misalkan dia maha menang, pokok menang, tapi menang-menangan, nah itu kan tidak hakim. Jadi seorang raja yang menang-menangan, ya, tidak bijaksana, ya nggak baik kan begitu. Sewenang-wenang jadinya. Kalau dia berkuasa, tidak ada yang mencegahnya dan tidak bijaksana. Kalau Allah Subhanahu wa taala maha perkasa, maha bijaksana. Kita menyembah Allah yang azizun hakim. Kehendaknya tidak ada yang dapat mencegah, termasuk menghendaki syariat ini. Yaitu apa tadi? Boleh kita merawat anak yatim dengan cara mencampur harta mereka dengan harta kita, asalkan dengan niat yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu hadirin wal rahimakumullah, demikian kajian malam hari ini. Semoga kita, keluarga kita dan anak keturunan kita
senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat, dimudahkan segala urusannya, diberkahi segalanya. Amin ya robbal alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz.